Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar fikih, yaitu masih di pelajaran yang keempat, haji dan umroh. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. B. Ketentuan haji dan umroh. Dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi baik sebelum maupun ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh. Jika ketentuan-ketentuan itu tidak dipenuhi, maka haji tidak sempurna atau tidak sah. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan ibadah haji atau umroh, hendaknya setiap calon haji atau umroh untuk mempersiapkan diri dengan memahami ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan ibadah haji dan umroh. Berikut ini akan dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan ibadah haji dan umroh. Yang pertama, syarat haji dan umroh. Setiap muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umroh harus memenuhi beberapa syarat berikut. A. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib atau tidak sah haji. B. Berakal sehat. Orang yang gila atau tidak sehat akalnya tidak wajib menunaikan haji. C. Merdeka. Budak tidak wajib menunaikan haji. D. Balik, anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan haji. Dan D. Mampu atau istitoah. Arti mampu adalah memiliki bekal kehidupan dan perjalanan ke tempat tujuan. Jadi, orang fakir tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang dimaksud mampu dalam pelaksanaan haji atau umrah yaitu yang pertama, mampu jasmani dan rohani. Yang kedua, memiliki bekal yang cukup untuk pulang pergi ke Mekah dan keluarga yang ditinggal. Yang ketiga, ada kendaraan. Yang keempat, aman dalam perjalanan. Dan yang kelima, bagi wanita harus disertai mahramnya. Yang kedua, rukun haji dan umroh. Berikut ini akan dijelaskan tentang rukun-rukun haji dan umroh. A. Rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti. Apabila salah satu rukun haji ada yang tidak dilaksanakan, maka hajinya batal. Rukun haji meliputi ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Yang pertama, ihram. Ihram adalah berniat memulai melakukan haji dengan mengenakan pakaian ihram yang terdiri atas dua helai kain putih tidak dijahit bagi laki-laki. Pakaian ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, wukuf. Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah sampai terbit fajar hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan atau dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai. Yang keenam, tertib. Maksud tertib di sini adalah melaksanakan ihram terlebih dahulu dari semua amalan haji, melaksanakan wukuf sebelum tawaf ifadah dan menggunting rambut, serta melaksanakan tawaf ifadah sebelum sa'i. Bagi yang telah melaksanakan sa'i pada waktu tawaf kudum atau khusus yang melaksanakan haji ifrad atau qiran, maka setelah tawaf ifadah tidak diharuskan sa'i lagi. B. Rukun umrah. Rukun umrah secara umum sama dengan rukun haji. Hanya dalam umrah tidak ada wukuf di padang Arafah. Rukun umrah ada 5, yaitu yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat memotong rambut atau tahallul, dan yang kelima tertib. Seseorang yang meninggalkan salah satu rukun umrah, umrahnya tidak sah. Ketiga, wajib haji dan umrah. Berikut ini akan dijelaskan tentang wajib haji dan umrah. A. Wajib haji. Wajib haji merupakan amalan-amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji.
Apabila wajib haji tidak dilaksanakan, hajinya tidak batal tetapi dapat diganti dengan membayar dam atau denda. Wajib haji meliputi beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, melaksanakan ihram sesuai dengan miqat yang ditentukan. Yang kedua, bermalam di Musdalifah sesudah tengah malam. Yang ketiga, melempar jamrah Aqabah pada hari Idul Adha. Yang keempat, melempar ketiga jamrah pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah setelah matahari condong ke barat. Yang kelima, bermalam atau mabit di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik. Yang keenam, melakukan tawaf wadak atau tawaf perpisahan bagi mereka yang meninggalkan Mekah. Yang ketujuh, menghindari segala larangan di musim haji. Rukun haji dan wajib haji merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Tahukah kalian mengenai perbedaan antara rukun haji dan wajib haji? Perbedaan antara rukun haji dan wajib haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun haji menyebabkan batalnya ibadah haji dan harus diulang pada tahun berikutnya. Sementara itu, meninggalkan salah satu wajib haji tidak menyebabkan batalnya ibadah haji. Yang kedua, meninggalkan salah satu rukun haji tidak dituntut untuk membayar dam atau denda. Sementara itu, meninggalkan salah satu wajib haji dikenakan dam atau denda. B. Wajib umroh. Menurut ulama dari tiap-tiap mazhab, wajib umroh sama dengan wajib haji, kecuali mabit dan melontar jamrah karena hal itu hanya ada dalam ibadah haji. Adapun wajib umroh yaitu yang pertama, ihram dari miqat atau waktu dan tempat dimulainya niat ihram. Yang kedua, tidak melanggar larangan umroh. Seseorang yang meninggalkan salah satu wajib umroh wajib membayar dam. Yang keempat, amalan-amalan ibadah haji. Beberapa amalan ibadah haji dan umroh yang perlu diketahui diantaranya amalan menjelang ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan amalan dalam tahallul. Dalam ibadah umroh tidak ada amalan ketika wukuf, karena dalam ibadah umroh tidak ada pelaksanaan wukuf di Arafah. A. Amalan menjelang ihram. Yang pertama, mandi menjelang memulai ihram merupakan amalan sunnah. Ini sekaligus menandai dimulainya ihram. Yang kedua, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut rambut ketiak, dan mencukur rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga, memakai pakaian ihram. Yang keempat, niat. Ihram tidak sah kecuali dengan niat. Yang kelima, mengulang-ulang kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah adalah sebagai berikut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Artinya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Saat mengucapkan kalimat talbiyah disunahkan dengan mengeraskannya. Bagi wanita cukuplah mengucapkannya dengan suara yang hanya didengar oleh dirinya sendiri. Kalimat talbiyah senantiasa diucapkan hingga selesainya melempar jamrah Aqabah. B. Amalan ketika wukuf. Wukuf berarti berhenti atau berdiam sebentar di padang Arafah. Wukuf termasuk rukun ibadah haji, sedangkan dalam ibadah umroh tidak ada pelaksanaan wukuf. Wukuf hanya dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah. Wukuf dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 9 Zulhijjah, seluruh jamaah haji diberangkatkan menuju ke padang Arafah setelah mengerjakan sholat zuhur dan asar. Menjelang waktu maghrib, jamaah haji tiba di padang Arafah dan menginap menunggu waktu wukuf. Yang kedua, wukuf dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Menunggu waktu wukuf sebaiknya diisi dengan berzikir, bertasbih, dan membaca Al-Quran serta memperbanyak bacaan talbiyah dan berdoa. Yang ketiga, saat pelaksanaan wukuf, hendaknya kita mengerjakan sholat zuhur dan asar di jamak takdim atau digabung dan diringkas. Yang keempat, sesudah matahari terbenam atau selesai wukuf, jamaah haji menuju ke Musdalifah untuk bermalam. Bermalam di Musdalifah termasuk wajib haji. C. Amalan ketika di Musdalifah tanggal 10 Zulhijjah. Beberapa amalan yang dilakukan di Musdalifah antara lain, yang pertama memperbanyak membaca talbiyah, zikir, takbir, tahlil, tahmid, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, mencari dan mengambil kerikil untuk melempar jamrah sebanyak 49 atau 70 butir. D. Amalan ketika di Mina. Beberapa amalan yang dilakukan di Mina antara lain, yang pertama, melontar ketiga jamrah dengan batu kerikil, selain batu tidak sah. Yang kedua, 7 batu dilontarkan satu persatu. Yang ketiga, melontar dengan tertib dimulai dari jamrah pertama, kedua, dan ketiga atau ula, wusta, dan aqabah. Dan yang keempat, membayar dam bagi yang belum dengan menyembelih hewan kurban. E. Amalan ketika tawaf. Tawaf adalah perjalanan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali.
Beberapa hal yang berkaitan dengan amalan tawaf antara lain, yang pertama, niat hendak melakukan tawaf. Yang kedua, suci dari hadas dan kotoran. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, tawaf di Baitullah harus di dalam Masjidil Haram sekalipun jauh. Yang kelima, tawaf dilakukan sebanyak 7 kali tanpa jeda. Yang keenam, mencium Hajar Aswad apabila situasi dan kondisi memungkinkan. Dan yang ketujuh, selesai tawaf melakukan salat 2 rakaat di belakang makam atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim. F. Amalan ketika sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Beberapa hal yang berkaitan dengan amalan sa'i yaitu: yang pertama, niat hendak melakukan sa'i. Yang kedua, sa'i harus dilakukan dalam keadaan suci. Yang ketiga, sa'i harus dilakukan setelah melakukan tawaf. Yang keempat, memperbanyak doa maupun zikir. Dan yang kelima, berhenti di Bukit Safa dan Marwah untuk berdoa. G. Amalan dalam tahalul. Tahalul adalah mengakhiri ihram dengan menggunting rambut kepala paling sedikit 3 helai. Bagi laki-laki lebih terpuji apabila mencukur habis rambutnya. Mereka yang sudah tahalul boleh memakai pakaian biasa dan larangan dalam ihram semuanya gugur. Yang kelima, sunah-sunah haji dan umroh. Seseorang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh sebaiknya mengerjakan amalan-amalan untuk dikerjakan sebagai penyempurna ibadah haji dan umroh sekaligus untuk memperbanyak pahala. Amalan-amalan sunnah dalam ibadah haji dan umroh banyak sekali jumlahnya. Sunnah-sunnah ibadah haji dan umroh antara lain: A. Memakai wangi-wangian sebelum niat ihram. B. Memperbanyak membaca talbiyah. C. Tawaf kudum. D. Salat sunnah tawaf. E. Mandi seperti mandi ihram, mandi masuk kota Mekah dan Madinah, mandi hendak wukuf, mandi hendak mabit di Musdalifah. F. Berpakaian ihram dengan kain putih. G. Minum air zam-zam. Yang keenam, larangan ibadah haji dan umroh. Berikut ini adalah larangan selama berihram baik haji maupun umroh. A. Larangan pakaian. Larangan pakaian untuk laki-laki dan wanita adalah pakaian yang mereka kenakan tidak boleh diberi wangi-wangian kecuali yang dipakai sebelum ihram. Larangan khusus bagi laki-laki dan wanita ketika sedang berihram adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan bagi laki-laki. Laki-laki dilarang mengenakan baju yang dijahit, serban, celana, mantel, sepatu yang menutupi mata kaki atau memakai kaus kaki. Di samping itu dilarang pula menjadi wali nikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: La talbisul qumusa walal amaima walas sarawilati walal baranisa walal khifafa illa ahadun la yajidu na'laini wal yalbas khuffaini wal yaqta'huma asfala minal ka'baini wala talbisu minas thiyabi syai'an massahuz za'rafani walal warsu. Rawahu Malik. Artinya, janganlah kamu mengenakan baju, serban, celana, mantet, dan khuf kecuali bagi seseorang yang tidak bisa mendapatkan sandal, boleh mengenakan khuf dengan dipotong lebih rendah dari 2 mata kaki, dan janganlah mengenakan pakaian yang diberi wangi-wangian dan wars. Hadis riwayat Malik dari Ibnu Umar. Yang kedua, larangan bagi wanita. Selama melaksanakan haji, wanita tidak boleh menggunakan cadar dan sarung tangan. B. Larangan bersetubuh, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan. Laki-laki dan wanita selama melaksanakan haji dilarang bersetubuh, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Faman farada fihinnal hajju fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Artinya, barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam masa melakukan ibadah haji. C. Larangan memotong kuku, merontokkan rambut, dan membunuh kutu kepala. Larangan seperti memotong kuku, merontokkan rambut, dan membunuh kutu kepala disepakati oleh para ulama berdasarkan amaliyah beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW. D. Larangan berburu binatang. Larangan berburu binatang yang halal dimakan dagingnya ketika sedang berihram dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 95 dan ayat 96. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram haji atau umrah. Wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Artinya, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram.
Yang ketujuh, membayar dam apabila meninggalkan salah satu wajib haji. Dam adalah denda karena melanggar suatu kewajiban dalam ibadah haji. Hal-hal yang mewajibkan seseorang membayar dam atau denda adalah: A. Melanggar larangan-larangan ihram. B. Membunuh binatang buruan. C. Meninggalkan sesuatu yang wajib dilakukan dalam ibadah haji seperti melempar jamrah. D. Terhalang menyelesaikan pekerjaan haji, misalnya ia terkepung oleh musuh sehingga tidak dapat melanjutkan pelaksanaan haji sedang ia sudah dalam keadaan ihram. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.